Dimulai dengan jenazah Urameshi Yusuke dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Teman masa kecilnya, Yukimura Keiko, bergegas ke tempat kejadian dan roh Yusuke menyadari bahwa dia mengalami pengalaman keluar tubuh karena dia sudah meninggal. Kilas balik dari 4 jam sebelum kejadian menunjukkan monster cacing gelang melarikan diri dari dunia bawah saat Yusuke dan Keiko berada di sekolah. Keiko menemukan Yusuke sedang merokok di atap dan memintanya untuk berhenti melakukan itu. Guru memergoki Yusuke sedang memukuli para pengganggu sekolah saat dia mencoba menyelamatkan korban. Guru menghukum Yusuke dan dia kembali ke rumah. Yusuke juga dimarahi oleh ibunya di rumah dan dia pergi keluar untuk mencari udara segar. Di jalan, musuh bebuyutannya, Kuwabara Kazuma, mengajak teman-temannya saat mereka mencoba melawan Yusuke. Yusuke yang sudah kesal menghajar Kazuma dan teman-temannya hingga babak belur membuat Kazuma semakin gelisah. Yusuke makan ramen saat Keiko tiba dari sekolah. Dia berdebat dengan Yusuke karena tidak membela diri di depan guru dan memintanya mati karena frustrasi. Sementara itu, monster cacing gelang merasuki seorang sopir truk dan memaksanya untuk berkendara ke jalan yang dilalui Yusuke. Yusuke meninggalkan restoran setelah pertarungannya dengan Keiko dan menyadari bahwa pengemudi truk akan menabrak seorang anak kecil. Dia mendorong anak itu menjauh dan akhirnya tertabrak truk. Roh Yusuke menyadari tubuhnya dibawa pergi dengan ambulans ketika Botan, malaikat maut, muncul. Dia memberitahu Yusuke bahwa dia adalah orang jahat menurut standar buku yang berarti dia bisa dikirim ke neraka. Namun, Botan mengatakan kepadanya bahwa kematiannya tidak diantisipasi karena tindakannya menyelamatkan anak laki-laki itu aneh untuk kepribadiannya. Masaruを助けてくださった学生の方はにも行き場はないよ。は？どういうことだよ。Botan membawa Yusuke ke dunia roh untuk bertemu bosnya, Koenma. Saat Yusuke dan Botan melakukan perjalanan, Koenma melihat rekap kehidupan manusia yang baru saja meninggal dan mengirim mereka ke surga dan neraka, berdasarkan tindakan mereka. Koenma memberitahu Yusuke bahwa dia akan bereinkarnasi jika dia setuju menjadi detektif roh untuk dunia roh. Yusuke mengetahui bahwa tugasnya sebagai detektif roh adalah menghentikan yokai yang menyerang dunia manusia untuk menimbulkan masalah. Dia memberitahu Yusuke tentang monster cacing gelang yang berubah menjadi yokai dan meminta Yusuke untuk mencarinya. Yusuke menolak tawaran tersebut karena ia yakin tubuh manusianya belum mati. Sedangkan Sakyo adalah pemilik beberapa kasino. Dia bertemu dengan seorang tamu di sana, Tuan Gonzo Tarukane, dan mengajukan kesepakatan investasi kepadanya. Sakyo memberitahu Pak Gonzo tentang lubang yang dalam, tempat asal monster cacing gelang. Di sisi lain, Botan meminta Yusuke untuk mengunjungi pemakamannya dan melihat apa pendapat para pelayat tentang dirinya. Di sana,
Yusuke melihat anak kecil yang nyawanya dia selamatkan. Dia mendengar anak laki-laki itu memberitahu ibunya bahwa dia sedang menunggu Yusuke bangun sehingga dia bisa berterima kasih kepada Yusuke karena telah menyelamatkan nyawanya. Yusuke juga melihat Kazuma secara emosional di pemakamannya. Yusuke melihat Keiko dan ibunya menangisi kematiannya yang membuatnya memikirkan kembali keputusannya. Dia melihat Keiko berduka atas kematiannya di kamarnya dan setuju untuk bekerja sebagai detektif roh untuk dunia roh. Pada saat yang sama, monster cacing gelang yang sama yang membunuh Yusuke memasuki tubuh anak laki-laki yang diintimidasi oleh teman sekelas Yusuke. Kazuma dan teman-temannya menyaksikan kejadian tersebut dan merasa khawatir. Koenmo memberitahu Yusuke bahwa dia harus segera merasuki tubuhnya sendiri yang ada di dalam rumah yang terbakar. Keiko masuk ke dalam rumah dan mencoba membawa tubuh Yusuke keluar. Semangat Yusuke juga masuk ke dalam ketika Koenmo melihat keberaniannya. Koenmo membangkitkan Yusuke yang membawa Kieko keluar. Ia pun meminta Yusuke untuk menyelamatkan teman-teman sekelasnya yang sedang diserang monster cacing gelang. Yusuke kemudian melawan monster cacing gelang yang akan segera berubah menjadi yokai. Koenmo meminta Yusuke menyalurkan energi rohnya untuk membunuh monster tersebut. Kirino, anak laki-laki yang dirasuki monster itu menjadi semakin agresif sehingga membuat Koenmo dan Botan khawatir. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Yusuke akhirnya mengusir monster itu dengan menggunakan energi rohnya dan Kirino terselamatkan. Yusuke menghancurkan monster itu dengan tangan kosong. Kazuma bangun setelah pertarungan dan melihat Yusuke membawa pulang Kirino. Keesokan paginya, ibu Yusuke dan Keiko memeluknya, mengungkapkan betapa bahagianya dia melihat mereka. Di dunia roh, Koenmo memberitahu Botan bahwa dia khawatir karena Yusuke akan melawan 3 yokai yang sangat kuat. Episode berakhir dengan ketiga yokai, Kurama, Hiei dan Goki mendemonstrasikan keahlian mereka masing-masing dengan menggunakan 3 artefak magis yang dicuri dari dunia roh. Dimulai di taman bermain di mana Goki mencuri jiwa anak-anak kecil di Orb of Baast, salah satu dari 3 objek yang dicari Koenma.
Di sisi lain, Koenma mencoba membantu Yusuke menggunakan energi rohnya dan menyalurkan kekuatannya seperti pistol, sebuah jurus yang disebutnya Spirit Gun. Namun, Yusuke tidak mampu menunjukkan jurus tersebut di depan Koenma yang membuatnya marah. Dia mengingatkan Yusuke bahwa dia harus bekerja cepat untuk mencapai ketiga yokai yang ada di dunia manusia. Saat itu, Koenma, Yusuke, dan Botan mengetahui tentang kejadian dari taman di mana jiwa anak-anak kecil dicuri dari tubuh mereka. Yusuke dan Botan mengunjungi anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan Yusuke marah dengan tindakan tersebut. Dia berjanji untuk membuat Goki membayar dan memutuskan untuk menyerang yokai tanpa sepenuhnya mempersiapkan diri untuk serangan itu. Kazuma juga berada di rumah sakit mengunjungi Kirino yang menderita karena yokai. Dalam perjalanan keluar, mereka bertemu dengan Kazuma dan yang mengejutkan, Kazuma dapat melihat Botan. Yusuke akhirnya memberitahu Kazuma kebenaran tentang dunia roh dan yokai dari dunia iblis, dunia bawah, yang menyerang dunia manusia. Botan menyeretnya keluar tetapi informasi itu membuat Kazuma berpikir. Botan dan Yusuke mencoba memahami motif Goki di balik serangan itu dan mencoba menyusun rencana untuk menemukannya. Yusuke merasa lapar dan mengunjungi tempat ramen tempat Kieko bekerja. Di sana, dia bertemu dengan anak laki-laki yang hidupnya telah dia selamatkan. Anak laki-laki itu tampak khawatir dan ibunya memberitahu Yusuke bahwa dia mengkhawatirkan teman-temannya yang jiwanya dicuri dari taman terdekat. Yusuke mengetahui semua tentang lokasi Goki dan pergi ke sana bersama Bota. Dia melihat Goki pergi dengan orb dan mengejarnya. Goki meninggalkan orb tersebut di tanah sebagai umpan dan menyerang Yusuke saat dia meraihnya. Goki mengambil wujud aslinya dan melawan Yusuke di tempat parkir dekat taman. Saat itu, yokai lain bernama Kurama muncul di tempat parkir dan mengawasi mereka dari jauh. Yusuke mencoba yang terbaik untuk menghentikan raksasa itu tetapi Goki tidak dapat dihentikan. Yusuke mencoba menggunakan jurus Spirit Gun tetapi dia tidak mampu menyalurkan kekuatannya. Namun, anak kecil yang nyawanya diselamatkan Yusuke muncul dan mencoba membantu Yusuke. Goki menjadi serakah dan mencuri jiwa anak itu. Alih-alih memasukkannya ke dalam bola, Goki mengancam akan memakan jiwa anak kecil yang membuat Yusuke marah. Dia melompat ke leher Goki dan membuat Spirit Gun bergerak ke dalam mulutnya, menjatuhkannya seketika. Goki mati dan bola itu melepaskan semua jiwa anak-anak yang dia kumpulkan di dalamnya. Jiwa kembali ke tubuh anak-anak sementara Kurama melihat apa yang telah dilakukan Yusuke. Malam itu, Tuan Gonzo Tarukane mengunjungi Yukina, seorang yokai perempuan muda yang dia culik untuk hiburannya. Yukina terjebak dan disiksa di dalam sangkar di mana Tarukane mencoba mengumpulkan air mata es dengan mencoba membuatnya semakin menangis. Tarukane pergi dan meminta anak buahnya untuk menjual air mata es dengan harga tinggi sambil membicarakan kesepakatan yang telah dibuat Sakyo. Kemudian melihat Hiei yang membawa pedang bayangan bersamanya. Dia menyerang dirinya sendiri di dahi dan segera berubah menjadi iblis ikhlas. Mata ketiga.
Keesokan paginya, Kazuma melihat Yusuke bersama Botan dan mendengar mereka berbicara tentang artefak ketiga. Botan memberitahu Yusuke bahwa yokai ketiga adalah Kurama yang memiliki cermin kegelapan alias Forlorn Hope. Dia menambahkan bahwa siapapun yang menggunakan cermin harus mengorbankan nyawanya demi satu permintaan, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Yusuke bertemu Kurama di jalan dan menyadari dialah orang yang menyaksikan pertarungannya dengan Goki. Yusuke mengikuti Kurama dan tiba di rumah sakit. Di sana dia melihat Kurama mengunjungi ibunya yang sakit yang tinggal beberapa bulan lagi. Secara pribadi, Kurama memberitahu Yusuke bahwa dia adalah seorang yokai yang telah memasuki tubuh wanita hamil bertahun-tahun yang lalu dan dilahirkan sebagai anak manusia yokai hibrida. Dia mengungkapkan bahwa wanita itu telah merawatnya dengan baik dan sekarang dia hanya membalas budi dengan mengorbankan nyawanya. Dia meminta Yusuke untuk membiarkan dia menggunakan cermin untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Botan menjadi emosional setelah mendengar cerita Kurama dari jauh sementara Yusuke memikirkan kembali situasi Kuruma di toko ramen. Yusuke mengobrol dengan Keiko di sana dan menyadari bahwa tidak tepat bagi mereka untuk menilai Kurama hanya karena apa yang dunia katakan tentang dia tetapi mempercayai tindakannya. Botan bergegas ke toko ramen dan meminta Yusuke bergegas. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertindak cepat karena ini adalah malam bulan purnama dan Kurama akan menggunakan cermin kegelapan malam itu. Dalam perjalanan keluar, Yusuke bertemu dengan Kazuma yang mencoba menghentikannya menyelamatkan nyawa yokai. Kazuma mengingatkan Yusuke apa yang telah dilakukan yokai pada Kirino. Namun, Yusuke menepisnya dan pergi menyelamatkan Kurama. Kazuma mengikuti Yusuke dan pergi ke rumah sakit juga. Di sana, Kurama berdiri di samping ranjang rumah sakit ibunya dan menyampaikan permohonannya. Namun, Yusuke mencoba masuk ke dalam dan menghentikannya. Keduanya diangkut ke dunia bawah dan Yusuke memberitahu Kurama bagaimana rasanya kematian seorang anak bagi seorang ibu. Dia memberitahu Kurama semua tentang pengalamannya baru-baru ini dengan kematian dan reaksi ibunya terhadapnya. Yusuke menawarkan separuh hidupnya bersama dengan Kurama untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Setelah keinginannya terkabul, baik Kurama maupun Yusuke dibawa kembali ke dunia manusia. Kazuma meminta maaf kepada Yusuke atas kesalahannya dan kedua musuh tersebut memutuskan untuk mengambil semangkuk ramen untuk mengakhiri permusuhan mereka. Pada saat yang sama, Hiei, yang memiliki air mata es lagi, menggunakan jaganya untuk melacak lokasi air mata es Yukina. Dia berhasil menemukan sopir Tarukane yang sedang dalam perjalanan untuk menjual air mata tersebut. Dia mencuri air mata darinya yang membuat marah Tarukane. Dia memutuskan untuk setuju mengirim Yukina kepadanya. Dia menelepon Sakyo dan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Sakyo tetapi Sakyo memintanya datang ke tempatnya untuk bernegosiasi. Episode berakhir dengan Taguro tua dan muda, iblis kelas S mengunjungi Sakyo. Dimulai dengan Yusuke mengikuti jalan yang diminta Koenma dan Botan untuk menemukan Hiei. Yusuke meminta Shadow Sword, juga dikenal sebagai Conjuring Blade, kembali. Keduanya mulai bertarung di mana Yusuke mencoba menggunakan Spirit Gun pada Hiei tetapi menyadari bahwa Hiei jauh lebih cepat darinya. Hiei meninggalkan Yusuke sendirian dan di saat yang sama, Tarukane pergi ke Pulau Kubikukuri menuju rumah Sakyo. Di sana, dia membawa Yakina bersamanya agar Sakyo tetap bersama yokai lainnya di pulaunya.
Sakyo memperkenalkan Tarukane kepada dua investor lain dari proyek baru mereka, yang kebetulan adalah sebuah klub. Sakyo memfilmkan pertarungan antara dua yokai, Toguro muda dan makhluk yokai lainnya. Toguro yang lebih muda akhirnya membunuh yokai lainnya dalam satu pukulan yang membuat Tarukane terkejut. Sakyo meminta Yakina untuk dibawa masuk, tetapi ketika kandangnya dibawa masuk, Tarukane menyadari bahwa kandangnya kosong. Para penjaga bergegas mengelilingi pulau mencari Yakina, sementara salah satu penjaga mencoba menerbangkannya keluar. Namun, penatua Toguro menangkap mereka melarikan diri. Penjaga itu mencoba menembak ke arah penatua Toguro, tetapi pelurunya tidak membahayakannya. Pada saat yang sama, Sakyo menunjukkan kepada Tarukane bagaimana Hiei dan Yusuke bertarung satu sama lain di luar rumahnya. Sakyo menawarkan pertarungan antara spesies yokai yang berbeda untuk hiburan para anggota klub buku hitam. Untuk mempersiapkan Yusuke menghadapi pertarungannya melawan yokai lain yang lebih kuat, Botan meminta Yusuke untuk berlatih bersama Master Genkai, seorang petarung wanita kuno. Kazuma sengaja mendengar percakapan mereka lagi dan meminta untuk bergabung dengan Yusuke dalam perjalanan pelatihannya. Genkai melihat sikap gigih Kazuma dan setuju untuk melatihnya bersama Yusuke. Meskipun beberapa kali mencoba menyalurkan energi roh untuk berdiri terbalik dengan dua jari, Yusuke gagal. Genkai melawan Yusuke untuk menunjukkan kepadanya betapa tidak kompetennya dia melawannya ketika dia bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia meminta Yusuke untuk berhenti mengeluh dan mulai bekerja keras pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Kazuma mencoba memecahkan batu menggunakan tongkat kayu atas perintah Genkai. Ia terus berusaha tanpa kecewa dan Butan memuji komitmennya dalam latihan yang membuat Yusuke iri. Genkai membawa Yusuke ke dalam untuk latihan lebih lanjut. Kurama menemui Hiei dan memintanya untuk memberikan pisau sulap kepada Yusuke. Dia setuju untuk membantu Hiei menemukan orang yang dia cari yang ternyata adalah Yakina. Hiei menolak komentar Kurama. Pada saat yang sama, Sakyo menggunakan lubang tersebut untuk mencoba menghubungkan dunia bawah dengan dunia manusia. Toguro yang lebih muda memberitahu Sakyo bahwa dia harus pergi ke dunia iblis karena dia harus melakukan sesuatu di sana. 14 hari berlalu saat Yusuke berlatih dengan Genkai, tetapi dia tidak mampu menyalurkan energi roh dalam dirinya. Genkai kecewa dengan penampilan Yusuke dan menceritakan semuanya kepada Butan. Butan juga menyampaikan pesan itu kepada Koenma. Malam itu, Yusuke melihat Kazuma berlatih dengan tongkat kayu tanpa henti dan bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya. Kazuma bertekad untuk mengalahkan yokai yang jahat sekaligus menjadi lebih kuat dari Yusuke. Dia akhirnya menggunakan tongkat kayu dengan tekad dan berhasil menyalurkan spirit energi, memecahkan batu. Hal ini mendorong Yusuke untuk berusaha lebih keras dan dia menggunakan energi roh untuk berdiri terbalik dengan menggunakan ujung jari telunjuknya. Genkai terkesan dengan Yusuke dan mengajarinya menembakkan spirit gun dengan jarinya sesuai perintahnya.
Di sisi lain, Toguro muda menyadari sesuatu dan memutuskan untuk mengunjungi Genkai. あんな弟の顔は久しぶりだ。 Genkai merasakan kedatangan Toguro muda dan mengirim Yusuke dan Kazuma kembali untuk melawan yokai. Dia memberi Yusuke senjatanya yang paling ampuh, bola roh saat dia mengucapkan selamat tinggal pada anak-anak itu. Malam itu, Toguro muda tiba di kuil Genkai dan mereka mengingat kembali kisah cinta masa lalu mereka. Genkai menyebut Toguro muda penipu karena menjadi yokai hanya agar terlihat seperti dirinya yang lebih muda. Sementara itu, Toguro muda menyebut Genkai sudah tua dan menantangnya berkelahi. Di sisi lain, Yusuke sedang makan di restoran ramen dan melihat Hiei menculik Keiko segera setelah dia keluar dari pintu. Botan memberitahu Kazuma tentang penculikan itu dan keduanya bergegas membantu Yusuke. Yusuke melawan Hiei sekuat tenaga untuk menyelamatkan Keiko tetapi Kurama menghentikan mereka. Kurama memberitahu Yusuke bahwa orang yang menculik Keiko adalah salah satu yokai Sakyo yang menyamar sebagai Hiei untuk menghasut Yusuke. Dia juga memberitahu Yusuke bahwa Sakyo telah menculik saudara kembarnya, Yakina juga. Ketiganya memutuskan untuk menyelamatkan kedua gadis tersebut dengan menerima undangan mereka untuk berpartisipasi dalam Dark Tournament Saga, sebuah kompetisi untuk menemukan grup yokai paling kuat. Kazuma bergabung dengan ketiganya dan langsung berdebat dengan Hiei saat mereka naik perahu ke Pulau Sakyo. Episode berakhir dengan Toguro muda membunuh Geiko setelah pertarungan mereka. Dimulai dengan Yusuke, Kazuma, Hiei dan Karuma naik kapal ke Pulau Sakyo. Yusuke mengetahui bahwa Sakyo akan membuat Keiko tetap hidup hanya jika Yusuke berhasil mengalahkan monster yokai. Karuma menyimpulkan bahwa para investor kaya memperlakukan pertempuran ini seperti turnamen untuk hiburan mereka dan menawar uang pada yokai untuk membunuh mereka. Keempatnya berhasil mencapai pulau tempat para investor kaya, termasuk Tarukane, bersiap untuk pertandingan. Sakyo memberitahu Tarukane bahwa dia akan menggabungkan dunia iblis dan manusia atau mati ketika semua ini selesai. Dia memberitahu Tarukane bahwa dia ingin dunia menganggapnya serius dan dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Botan bertanya pada Koenma apakah dia telah memberitahu Yusuke tentang rencana Sakyo untuk menggabungkan dua dunia. Koenma memberitahu Grim Reaper bahwa dia merahasiakan berita itu dari Yusuke agar dia tetap tenang. Keiko merasakan kedatangan Yusuke di pulau saat anak-anak berjalan menuju lokasi turnamen. Hiei memutuskan untuk bertarung sendirian sementara Yusuke, Kurama, dan Kazuma memasuki taman bermain bersama. Kurama melawan Karasu sementara Hiei melawan raksasa Bui. Bui yang jauh lebih kuat dan menggunakan pedang besar melawan Hiei yang relatif rapuh dan kecil. Masuk lebih jauh ke dalam, Kazuma dan Yusuke juga berpisah saat mereka mulai mencari gadis-gadis itu.
Yakina membantu Keiko dengan menyembuhkan lukanya dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yokai juga. Sementara itu, bom Karasu tampaknya membuat Kurama kewalahan ketika dia tiba-tiba berubah menjadi yokai aslinya. Karasu kaget melihat Kurama dalam wujud aslinya padahal ternyata dia lebih kuat dari yokai aslinya. Di sisi lain, Kiai juga kesulitan melawan Bui, si banteng raksasa. Kiai berhasil menyerang Bui yang membuatnya marah. Bui melepas topengnya dan menyerang Kiai dengan kapasitas penuh. Keiko berpura-pura terluka dan menyerang penjaga yang membiarkan pintu terbuka di belakangnya untuk memeriksanya. Keiko berhasil membebaskan dirinya dan Yakina. Yakina masih trauma dengan kejadian yang menimpa penjaga tersebut dan meminta untuk ditinggalkan, namun Keiko bersikeras agar mereka pergi bersama. Sementara itu, Kurama tumbuh jauh lebih kuat daripada Karasu saat dia menjebak Karasu. Namun, saat menyerang, Kurama malah menusuk dirinya sendiri dengan senjatanya, duri bunga. Hal ini memicu sisi kemanusiaan Kurama yang berhubungan dengan kematian dan dia mengambil wujud manusianya lagi. Di sisi lain, Karasu kehilangan topengnya dan mengeluarkan potensi maksimalnya saat menyerang Kurama. Selanjutnya, Sakyo melihat Keiko dan Yakina mencoba melarikan diri dari rekaman CCTV di sekitar area tersebut tetapi tidak melakukan apapun. Gadis-gadis itu mencoba bersembunyi dari orang yang mereka anggap jahat. Keiko akhirnya meninju perut orang itu tetapi ternyata itu adalah Kazuma. Kazuma kesakitan tapi melupakan semuanya saat dia melihat kecantikan Yakina yang seperti Dewi. Koenma memutuskan untuk merahasiakan berita kematian Genkai dari Yusuke agar dia tetap tenang. Hiei berhasil bangun dan melepaskan lengannya yang memiliki kekuatan ular api. Hiei berhasil membunuh Bui tetapi lengannya terluka parah meski memenangkan pertarungan. Kurama, di sisi lain, meski lebih lemah dari Karasu berlari ke arahnya dan menusuk telapak tangannya dengan duri tajam, membiarkan racun dari tanaman masuk ke tubuh yokai. Tanaman itu berakar di dalam tubuh Karasu dan tanaman itu bertunas di dalam dirinya dan membunuh orang itu. Baik Kurama dan Hiei dinyatakan sebagai pemenang yang membuat marah para investor yang telah menawar yokai dalam jumlah besar. Sakyo memberitahu para investor bahwa mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkan uang yang hilang saat dia memanggil Toguro bersaudara. Keiko, Yakina dan Kazuma akhirnya membuka gerbang dan melepaskan monster cacing gelang besar. Saat Kazuma mencoba melarikan diri dari monster cacing gelang, Keiko memutuskan untuk menutup pintu agar mereka dapat melarikan diri sebelum monster itu mengejar mereka. Gadis-gadis itu meminta Kazuma untuk masuk melalui pintu dan berhasil melarikan diri dari monster itu. Hiei dan Kurama, keduanya terluka, bertemu satu sama lain dan mulai mencari dua anggota tim mereka yang lain. Di sisi lain, Kazuma, Yakina dan Keiko bertemu dengan penatua Toguro sementara Yusuke akhirnya menghadapi Toguro muda.
Toguro yang lebih muda meminta Yusuke untuk menunjukkan kepadanya kekuatan Spirit Orb yang dia dapatkan dari Genkai. Sakyo meminta para investor untuk melipat gandakan taruhan mereka pada Toguro bersaudara saat dia meluncurkan mesin yang pada akhirnya akan menggabungkan dunia iblis dan manusia saat episode berakhir. Dimulai dengan kilas balik seorang pria menyaksikan teman-temannya dimakan hidup-hidup oleh monster. Episode kemudian beralih ke pertarungan antara Taguro bersaudara serta Yusuke dan teman-temannya. Yusuke menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Taguro muda, yang bahkan belum mencapai potensi maksimalnya. Senjata roh Yusuke tidak ada artinya jika dibandingkan dan dia tidak mampu menjatuhkan Taguro muda. Tepat ketika Yusuke menyerah, Kiei dan Kurama muncul untuk membantunya menyerang Taguro muda. Taguro yang lebih muda menantang dua yokai yang sudah cedera setelah bertarung masing-masing dengan Kurasa dan Bui. Ketiganya menyerang Taguro muda tetapi masih belum cukup memprovokasi dia sehingga membuatnya mencapai potensi penuhnya. Yusuke menggunakan Spirit Gun pada Toguro muda yang memprovokasi dia untuk menyerang ketiganya dengan lebih ganas. Di sisi lain, Kazuma, Yakina dan Kieko bertemu dengan penatua Taguro yang menyerang mereka. Pedang roh tidak mempan pada penatua Taguro tetapi hanya membuat Kazuma lelah saat melawan yokai. Yakina mencoba membantu Kazuma, tetapi hal ini menempatkannya dalam radar penatua Taguro dan dia juga mencoba menyerangnya. Kazuma akhirnya menggunakan pedangnya pada penatua Taguro, membelah tubuhnya menjadi dua. Dia pikir dia telah berhasil membunuh yokai tetapi penatua Taguro menyerang Kazuma dan menusuk dadanya dengan cakarnya yang mengerikan. Dia menyatukan kembali dua bagian tubuhnya yang membuat ketiga pemuda itu terkejut. Yokai tua yang lemah memberitahu anak-anak muda bagaimana adik laki-lakinya membunuh Genkai beberapa hari yang lalu. Yusuke terkejut mengetahui kebenarannya. Taguro yang lebih muda sebaliknya kesal dengan penatua Taguro karena membesarkan Genkai dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia bangkit dan menyerang Taguro muda dengan kekuatan bola roh yang diberikan Genkai padanya. Serangan tersebut memunculkan wujud asli Taguro muda yaitu raksasa berotot yang 3 kali lebih besar dari dirinya yang dulu kuat. Kiei, Kazuma dan Kurama berusaha keras untuk menghentikannya. Taguro yang lebih muda menjatuhkan Kazuma yang membuat Yusuke semakin marah. Yusuke meninju Taguro muda dengan sekuat tenaga dan menyalurkan energi dunia roh untuk mengarahkan senjata roh terakhirnya ke Taguro muda.
Tembakan itu memunculkan sisi kemanusiaan Taguro muda dan dia mati.